Saya Ineke Foni Octavia Olsa dengan NIM 143 akan melakukan penjelasan terkait materi praktikum selama pada praktikum kali ini. Hal yang paling hormon merupakan salah satu hal yang penting dalam reproduksi ikan. Hormon sendiri merupakan zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang memengaruhi fungsi tubuh secara spesifik. Pada hewan, hormon berperan dalam siklus reproduksi pada organisme multiseluler. Pada ikan, kelenjar hipofisa adalah salah satu organ yang menghasilkan hormon reproduksi. Dan kelenjar ini tuh berada pada bagian depan yang dilindungi oleh lekat tubuh dan disebut sela tursika. Kelenjar hipofisa menghasilkan berbagai hormon yang bekerja pada kelenjar kelamin jantan dan betina. Salah satu hormon yang penting adalah gonadotropin hormon atau GTH yang terdiri dari follicle stimulating hormone FSH atau nama lainnya adalah GTH1 untuk fitologenesis, sedangkan dan juga hormon yang dihasilkan juga adalah luteinizing hormon atau GTH2, biasa disebut dengan LH untuk pematangan akhirnya. Hipofisa dan induksi pemijahan sendiri dikenal sebagai induced breeding atau teknik untuk mengembangbiakan ikan bernilai ekonomi tinggi yang sulit berkembang baik secara alami di lingkungan terbatas. Proses ini merangsang gonad ikan menggunakan hormon hipofisa atau hormon sintesis untuk mendorong pelepasan telur dan sperma, memungkinkan pemijahan terkendali. Untuk ikan donor dan resipien, ikan yang diambil hipofisanya disebut ikan donor, sedangkan ikan yang menerima suntikan disebut ikan resipien. Jadi ikan donor itu ikan yang nantinya akan kita ambil hipofisanya, sedangkan untuk resipien adalah ikan yang nantinya akan menerima donoran hipofisa tersebut. Syarat ikan donor adalah segar, matang gonad, satu jenis atau kekerabatannya dekat, bukan ikan yang baru memijah dan harus berjenis kelamin jantan. Donor homoplastik atau spesiesnya sama itu lebih diutamakan. Namun untuk heteroplastik spesies yang berbeda juga bisa, meskipun membutuhkan dosis yang lebih tinggi dan efektivitasnya beragam. Untuk keuntungan hipofisa sendiri apa sih? Yang pertama, mudah, tidak butuh pendingin, dosisnya bisa diperkirakan, dan efek sinergis dari hormon lain dalam ekstrak. Untuk kelemahan hipofisa sendiri, mengorbankan ikan makan gonad, standarisasi ekstrak sulit, dan risiko penularan penyakit. Pengawetan hipofisa, apa itu pengawetan hipofisa? Pengawetan hipofisa ini dapat langsung digunakan atau diawetkan dengan metode basah. Jadi hipofisa yang sudah kita ambil seperti video di atas itu bisa langsung kita gunakan, tetapi kita gunakan untuk ke ikan resipien, tapi untuk hipofisa tersebut juga bisa kita awetkan dengan metode basah atau alkohol absolut, dan juga metode kering atau disebut dengan aseton. Keduanya berfungsi menarik air dari jaringan hipofisa sehingga hipofisa itu akan bertahan sedikit lebih lama. Penyimpanan bisa pada suhu kamar atau suhu rendah. Jadi intinya pengambilan penyimpanan jangka panjang atau pendonoran hipofisa ini bisa menjadi salah satu cara yang dapat atau teknik yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas pada perikanan, karena dengan kita mendonorkan hipofisa ini dapat mempercepat reproduksi ikan resipien sehingga ikan yang kita budidayakan akan menghasilkan keturunan lebih cepat. Materi yang kedua ialah seks reversal dan pengecekan kelamin. Untuk definisi seks reversal sendiri merupakan teknik yang dilakukan untuk mengubah jenis kelamin ikan secara buatan dari jantan ke betina maupun dari betina ke jantan. Teknik ini dilakukan pada fase labil kelamin atau saat ikan jenis kelaminnya belum terdefinisi, sehingga teknik seks reversal ini tidak dapat dilakukan pada ikan dengan sifat gonokoristik. Karena ikan gonokoristik merupakan ikan yang memiliki jenis kelamin sudah tetap, dia tidak akan mengalami perubahan, sehingga teknik ini hanya dapat dilakukan pada ikan-ikan yang akan mengalami perubahan jenis kelamin saja. Saat
saat ini dilakukan pada saat otak dan embrio masih bipotensial atau dalam pembentukan kelamin. Untuk metode seks reversal sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, pemberian hormon steroid. Pemberian hormon steroid itu seperti apa? Yaitu pemberian hormon steroid pada fase labil kelamin dapat memanipulasi fisiologi kelamin. Hormon androgen untuk maskulinas. Contohnya itu kita dengan melakukan penyuntikan hormon androgen. Hormon androgen ini gunanya untuk maskulinisasi. Jadi yang mana tadinya ikan yang betina kita akan arahkan untuk ke jantan. Contohnya pada ikan nila, karena ikan nila ini merupakan salah satu ikan yang jantannya mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan betina, sehingga kita sebagai aquakulturis seharusnya membudidayakan ikan nila jantan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ikan nila yang betina, sehingga kita dapat melakukan seks reversal menggunakan hormon androgen supaya semua ikan yang kita budidayakan akan menghasilkan kelamin jantan. Sebaliknya, jika kita akan melakukan perubahan kelamin ikan dari jantan ke betina, kita dapat melakukannya dengan hormon estrogen, disebut dengan feminisasi. Misalnya pada ikan mas, di mana ikan mas ini merupakan salah satu ikan yang akan mengalami pertumbuhan lebih cepat itu pada ikan yang betina, sehingga harapannya kita dapat membudidayakan ikan mas betina itu jauh lebih banyak. Itu enggak sih? Kita melakukan penjualannya juga lebih banyak. Lalu dilihat dulu dalam ukuran yang jauh lebih besar. Salah satu itu menggunakan hormon estrogen. Hormon sintesis seperti 17 alfa metil testosteron itu juga dapat digunakan untuk maskulinisasi. Jadi nggak cuma hormon androgen maupun hormon estrogen. Pemberiannya ini bisa dengan cara oral, perendaman, ataupun injeksi. Untuk oral itu berarti dia pemberiannya melalui pakan, sedangkan untuk perendaman itu dia melalui perendaman. Jadi pakannya akan kita masukkan ke dalam cairan yang sudah dicampur dengan hormon, dan juga injeksi langsung. Untuk tekniknya yang paling mudah itu yang pertama itu mulai dari oral, selanjutnya perendaman, dan yang terakhir injeksi. Tapi efektivitasnya yang paling utama itu adalah injeksi, karena kita sudah dapat memperkirakan dosisnya, dan juga dapat dipastikan hormonnya langsung masuk ke dalam tubuh ikan. Dan untuk yang paling efektif kedua itu adalah melalui perendaman, sedangkan untuk yang oral itu sangat rendah dibandingkan metode yang lainnya. Selanjutnya metode yang kedua itu dengan manipulasi enzim aromatase. Diferensi kelamin juga dapat dipengaruhi oleh ekspresi gen yang menghasilkan enzim aromatase, sehingga manipulasi enzim aromatase itu dapat menjadi faktor untuk kita melakukan seks reversal. Aktivitas aromatase rendah mengarah ke tesis, sehingga kalau aromatasenya tinggi itu akan mengarah ke ovari. Jadi kalau kita mau menghasilkan ikan dengan jenis kelamin jantan secara mayoritas, itu berarti kita akan aromatasenya kita rendahkan seperti itu. Selanjutnya dapat dilakukan juga dengan menghambat kerja enzimnya. Dengan menghambat kerja enzim ini nantinya akan menurunkan konsentrasi estrogen, sehingga nantinya ikan yang dihasilkan akan jantan. Jadi terjadi proses maskulinisasi. Jadi penyuntikan hormon ini juga menjadi salah satu teknik yang dapat meningkatkan produktivitas dalam perikanan, karena kita dapat menentukan jenis kelamin ikan berdasarkan tujuan kita seperti itu. Misalnya ikan konsumsi, biasanya kita lebih menginginkan ikan dengan pertumbuhan yang lebih cepat, jadi kita bisa menyesuaikan. Dan biasanya pada ikan hias itu
mencari jenis Kak, hancur kelamin Kak tadi, ikan Kak. jantan, karena biasanya pada ikan hias jantan warna yang dimiliki lebih cerah sehingga daya tariknya juga lebih tinggi. Bab yang ketiga adalah preservasi dan pengecekan kualitas sperma. Iya, hilang. Apa sih tujuan untuk preservasi sperma ini gitu? Kenapa kita tuh perlu melakukan preservasi sperma? Nih. Yaitu memastikan ketersediaan benih berkualitas, khususnya sperma berkualitas dan kuantitas yang memadai, bertujuan untuk mempermudah pemurnian, persilangan gas, mempercepat produksi dan domestikasi ikan liar, dan juga dapat mengendalikan keterbatasan induk jantan, memungkinkan penambahan meskipun kematangan gonad tidak bersamaan. Jadi dengan kita preservasi sperma ini, misalnya Oh, pakai butuh pincet tuh, pematangan Kak. gonad Butuh pada pincet. induk betina itu tidak pincet ya? terjadi secara bersamaan, itu tidak menjadi masalah karena kita sudah melakukan preservasi sperma. Karena Kok keras ya, Kak? preservasi sperma merupakan salah satu teknik yang kita lakukan untuk menyimpan sperma. Jadi sperma bisa kita simpan dan kita gunakan dalam beberapa waktu ke depan. Preservasi sperma juga dapat bermanfaat untuk program pemuliaan, distribusi sperma, dan memungkinkan produksi benih sepanjang tahun. Jadi itu kita akan terhindar dari yang namanya pemijahan yang berhenti gitu. Jadi kita akan selalu dapat melakukan pemijahan ikan yang kita budidayakan karena sperma dari ikan itu sudah pasti tersedia. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama itu sperma segera ditampung aseptik. Selanjutnya dicampur dengan larutan fisiologis dengan rasio 1:2. Lalu disimpan pada suhu plus minus 4 derajat Celcius selama 24 sampai dengan 72 jam tergantung spesiesnya. Untuk motilitasnya diuji setiap 24 jam. Jadi untuk motilitas itu sendiri merupakan apakah sperma tersebut masih hidup. Jadi setiap 20, walaupun sperma itu kita sudah preservasi atau kita sudah simpan di suhu plus minus 4 derajat Celcius, tapi untuk motilitasnya kita juga harus tetap mengeceknya selama setiap 24 jam sekali. Untuk pengecekan kualitas sperma itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, motilitas sperma diamati di bawah mikroskop, lalu viabilitas sperma atau itu dengan pewarnaan eosin. Selanjutnya spermatokrit mengukur volume padatan semen. Semakin semennya itu banyak, artinya sperma tersebut semakin berkualitas. Karena apa? Artinya sperma tersebut semakin kental, yang dimana spermatofor di dalamnya semakin banyak.